Selamat siang siswa-siswi kelas 11 HKL, di mana hari ini kita kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Bagaimana kabarnya? Miss Ernest berharap anak-anak kelas 11 HKL tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan dimana kita hari ini memasuki bab baru, yaitu tentang kas kecil atau biasa disebut dengan petty cash, yaitu memproses dokumen dana kas kecil ya. Mari yuk kita sama-sama simak video ini ya. Yang pertama yaitu kita akan pelajari tentang pengertian dana kas kecil. Kas kecil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil, yang kecil-kecil ya. Jadi kas kecil ini disiapkan untuk membayar pengeluaran yang kecil-kecil, misalnya seperti membeli materai, membeli penghapus, atau membeli pulpen, atau membeli bensin untuk kendaraan ya. Nah, menurut Kamus Akuntansi, kas kecil adalah sejumlah uang tunai atau kas yang disediakan untuk melayani pembayaran keperluan perusahaan yang rutin dan meliputi jumlah yang relatif kecil ya. Nah, materi ini bisa kalian simak itu di buku paket kalian di halaman 130 ya. Kita lanjutkan lagi. Sementara itu, menurut Zaki Baridwan, kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar berbagai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak praktis apabila dibayar dengan menggunakan cek. Jadi, dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Kamus Akuntansi, menurut Zaki Baridwan, bahwa kas kecil itu semuanya kalau disimpulkan itu adalah uang kas atau uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil, bahkan tidak praktis apabila dibayarkan dengan menggunakan cek. Nggak mungkin lah kita membeli materai pakai cek, kan materai harga 10.000 kita pakai cek dengan harga 10.000, kan nggak lucu ya. Yang kedua adalah fungsi kas kecil. Dana kas kecil dibentuk berdasarkan perkiraan pengeluaran biaya operasional. Nah, jadi itu udah diperkirakan bahwa biaya operasionalnya itu ada berapa, ya kan? Perusahaan yang relatif kecil pada waktu tertentu. Adapun fungsi dana kas kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk melakukan pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak, yang tidak ekonomis dan tidak praktis. Jadi untuk melakukan pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak, kan misalnya kita melakukan penjualan dan dibutuhkan materai 6.000, otomatis itu kan pengeluaran yang mendadak dan relatif kecil ya. Terus yang kedua adalah meringankan beban para staf dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan termasuk relasi bisnis pimpinan ya. Meringankan beban para staf dalam memberikan pelayanan secara optimal ya kepada pelanggan termasuk relasi bisnis pimpinan. Jadi kalau misalnya dia relatif kecil, maka dia ada pengeluarannya sendiri atau ada bagiannya sendiri ya. Untuk mempercepat kegiatan atasan dalam mempergunakan dana secara mendadak dan tidak terencana. Misalnya kalau misalnya membeli materai, kan itu tidak terencana atau bahkan mendadak ya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah peralatan yang dibutuhkan. Persiapan pengelolaan kas kecil dimulai dari penetapan formulir, dokumen yang diperlukan bagian yang terlibat dalam prosedur pengelolaan kas kecil. Nah, setiap transaksi yang akan mempengaruhi posisi saldo kas kecil harus dicatat ke dalam dokumen yang digunakan untuk mengelola administrasi dana kas kecil. Agar administrasi dana kas kecil dapat dikelola dengan baik, dibutuhkan peralatan berupa dokumen antara lain. Oke, yang pertama itu adalah dokumen bukti kas keluar. Dokumen ini diperlukan pada saat kasir mengeluarkan dana kas. Jadi kalau misalnya kasir mengeluarkan dana kas, itu harus ada bukti kas keluar ya. Untuk pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Jadi kenapa ini sangat dibutuhkan pada pembentukan dana kas kecil atau pengisian kembali dana kas kecil? Nah, jadi, ketika kita mau pengisian kembali dana kas kecil, itu tuh dibutuhkan dokumen bukti kas keluar. Kenapa? Karena kita pengisian kembali dana kas kecilnya itu berdasarkan
bukti kas keluar. Jadi berapa biaya yang kita keluarkan? Misalnya kita mengeluarkan biaya dengan bukti kas keluar itu sebanyak 1 juta. Itu ada buktinya. Nah, untuk pengisian kembali kita menggunakan bukti kas keluar tersebut. Jadi menggunakan sebesar 1 juta sesuai dengan bukti kas keluar ya. Jadi seperti itu. Jadi saat kita pengisian kembali dana kas kecil itu sesuai dengan berapa yang kita keluarkan sebelumnya ya. Untuk yang kedua itu adalah dokumen permintaan pengeluaran kas kecil atau PPKK. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang kas kecil. Sementara itu, bagi pemegang kas kecil berfungsi sebagai bukti pembiayaan dana kas kecil kepada pengguna kas kecil ya. Jadi dokumen ini sebelum kita mengajukan pengeluaran dana kas kecil harus mengisi dulu dokumen permintaan pengeluaran dana kas kecil agar dana kas kecil tersebut bisa dikeluarkan ya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah dokumen bukti pengeluaran dana kas kecil ya. Dokumen ini dibuat oleh si pemakai dana untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Perusahaan biasanya menggunakan voucher kas kecil atau petty cash voucher, yaitu voucher yang mengesahkan pengeluaran uang dari kas kecil dan disimpan dengan bukti pengeluaran. Nah, yang keempat, dokumen permintaan pengisian kembali kas kecil. Bukti ini dibuat oleh pemegang kas kecil untuk meminta pengisian kembali kas kecil kepada bagian keuangan. Jadi kas kecil ini dibentuk dari kas besar ya. Kas besar itu dipegang oleh bagian keuangan. Nah, kalau misalnya kiranya dana kas kecil itu kurang, misalnya untuk bulan Januari, nah kita mau mengisi lagi untuk bulan Februari, itu harus menggunakan dokumen permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, uang yang untuk dana kas kecil itu diambil dari bagian keuangan pemegang kas besar ya. Yang selanjutnya adalah buku jurnal kas kecil atau petty cash record, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat mutasi, penambahan atau pengurangan, dan penggunaan kas kecil di suatu perusahaan. Buku jurnal kas kecil berisi dengan catatan aktivitas dana kas kecil mulai dari pembentukan, pemakaian, dan pengisian kembali dana kas kecil ya. Jadi bukan hanya transaksi besar aja yang dibuatkan jurnal, tetapi kas kecil juga wajib atau harus dibuatkan kas kecil, jurnal kas kecilnya ya. Jadi wajib dibuatkan. Jadi di situ dicatatnya adalah dari pembentukan, pemakaian, bahkan pengisian kembali dana kas kecil ya. Yang selanjutnya adalah mutasi dana kas kecil sistem dana tetap. Jadi ada sistem dana tetap, ada sistem dana berubah. Nanti ini sistem dana tetap dulu ya. Pembentukan kas kecil sistem dana tetap adalah suatu sistem pendanaan kas kecil yang ditetapkan dengan jumlah tertentu untuk digunakan secara periodik. Setiap pengisian kembali kas kecil jumlahnya harus sama dengan jumlah pengeluaran kas kecil. Nah, ini seperti yang saya bilang. Jadi, jika pengeluaran di bulan Januari kita adalah 500.000, maka kita akan mengisi kembali sesuai dengan pengeluarannya, yaitu 500.000 ya. Kecuali ada kebijakan dari pihak yang berwenang untuk menambah atau mengurangi dana kas kecil yang dialokasikan. Pada saat dana kas kecil dibentuk, dana kas kecil bertambah dan kas umum berkurang sebesar jumlah pembentukan dana kas kecil, karena kas kecil ini kan diambil dari kas besar atau kas umum ya. Dana kas kecil dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Bagian Keuangan. Setiap melakukan pembayaran, kasir kas kecil harus membuat bukti pengeluaran. Selanjutnya harus disimpan bersama dengan sisa uang yang ada di dalam petty cash atau cash box ya. Perusahaan yang memiliki standar prosedur operasional, semua jenis pengeluaran kas melibatkan bagian utang. Unit organisasi yang terlibat dalam prosedur pembentukan dana kas kecil antara lain, 1. Itu ada bagian utang. Ya, tugas utama bagian utang adalah menerima surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari Kepala Bagian Keuangan. Jadi, untuk membentuk dana kas kecil itu pun ada surat keputusannya dari Kepala Bagian Keuangan ya. Untuk yang kedua adalah membuat bukti pengeluaran kas dalam rangkap 3 ya. Lembar 1 dan 3 diserahkan kepada bagian kasa, dilampiri
dilampiri surat keputusan pembentukan dana kas kecil. Lembar 2 diserahkan kepada bagian buku pembantu yang terkait. Misalnya bagian kartu biaya, bagian kartu sediaan untuk diarsipkan ya. Yang ketiga adalah mencatat bukti pengeluaran kas dalam daftar bukti kas keluar yang belum dibayar, berfungsi sebagai buku pembantu utang. Menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 dan telah dicap lunas. Dari bagian kasa dilampiri surat keputusan pembentukan dana kas kecil. Oke, mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran sesuai data bukti pengeluaran kas yang telah dicap lunas dalam daftar bukti kas keluar pada kolom yang disediakan. Menyerahkan bukti kas pengeluaran kas lembar 1 dan telah dicap lunas oleh bagian jurnal dan laporan ya. Selain bagian utang, di sini ada bagian kasir. Tugas utama bagian kasir adalah menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 dilampiri surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari bagian keuangan. Menyediakan cek sebesar jumlah yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang mengeluarkan kas. Yang ketiga, membubuhkan cap tanda lunas pada bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 serta surat pembentukan dana kas kecil. Yang keempat, menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 yang telah dicap lunas. Lembar 1 diserahkan kepada bagian utang dilampiri surat bukti pembentukan dana kas kecil. Lembar ketiga bersama dengan cek yang bersangkutan diserahkan kepada pemegang dana kas kecil ya. Yang selanjutnya adalah bagian jurnal dan laporan. Tugas bagian jurnal dan laporan adalah menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap lunas, dilampiri surat pembentukan dana kas kecil dan bagian keuangan. Mencatat bukti pengeluaran kas dalam buku jurnal pengeluaran kas, mengarsipkan bukti pengeluaran kas bersama surat keputusan pembentukan dana kas kecil dalam map arsip, bukti pengeluaran kas atau voucher yang sudah dibayar. Yang selanjutnya adalah pemegang dana kas kecil. Tugas bagian pemegang dana kas kecil adalah menerima cek dan bukti kas kecil dari bagian kasir, mencairkan cek ke bank dan mengelola dana kas kecil sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah mengarsipkan bukti kas keluar. Nah, ini adalah contoh bukti pengeluaran kas pada bagian utang. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Itu ada PT Indofood. Di sini dibayarkan kepada pemegang dana kas kecil, ya. Ini untuk pembentukan dana kas kecil ya. Di sini 10 juta ya, bukti pengeluaran kas ya. Ini ada bagian kasa. Setiap bukti harus memiliki tanda tangan ya, pemegang dana kas kecil yang menerima, dibayar bagian kasa. Terus ini ada mengetahuinya bagian utang ya. Di sini 10 juta ya. Nah, di sini ada pembayaran kas kecil dengan sistem dana tetap atau impulse fund method ya. Setiap kali melakukan pembayaran, kasir kas kecil membuat bukti pengeluaran yang harus disimpan bersama dengan sisa uang yang ada di dalam peti kas ya, atau kas box. Kasir menangani transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran uang secara tunai atau cash transaction. Unit organisasi yang terlibat dalam proses pembayaran dana kas kecil antara lain yaitu adalah pemakai dana kas kecil ya. Kegiatan yang harus dilakukan oleh pemakai dana kas kecil adalah mengisi formulir, surat permintaan seperti yang tadi Miss Aris bilang di awal, menerima uang tunai atau surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar ke-1 dan pemegang dana kas kecil. Terus ini mengumpulkan bukti-bukti penggunaan dana kas kecil. Jadi uang yang sudah diterima digunakan untuk apa? Otomatis kalau misalnya membeli materai, harus ada bukti transaksi bahwa kita sudah membeli materainya. Yang keempat adalah mengisi formulir bukti pengeluaran kas kecil berdasarkan data bukti pendukung. Yang kelima, menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil, bukti-bukti pendukung, dan surat permintaan pengeluaran. Yang keenam adalah menerima surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar kedua yang telah dicap lunas
dari pemegang dana kas kecil dan diarsipkan ya. Yang selanjutnya adalah pemegang dana kas kecil. Kegiatan yang harus dilakukan oleh pemegang dana kas kecil yaitu adalah menerima surat permintaan dari si pemakai, terus menyerahkan uang tunai dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar pertama ya. Yang ketiga yaitu menerima bukti pengeluaran kas kecil, bukti pendukung dan surat permintaan pengeluaran kas kecil ya. Membubuhkan cap lunas pada bukti pengeluaran kas kecil. Menyerahkan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar kedua yang telah dicap lunas kepada pemakai dana kas kecil ya. Menyimpan bukti pengeluaran kas kecil, bukti pendukung dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar ke-1. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan ke bagian utang pada saat pengajuan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Jadi dokumen-dokumen yang tadi disebutkan itu sangat berguna saat kita melakukan pengisian kembali. Jadi kenapa seperti itu? Karena pengisian kembali dana kas kecil itu berdasarkan pengeluaran atau bukti kas keluar yang sudah tersedia atau yang terlampir gitu. Misalnya membeli materai, membeli bensin, membeli pulpen, membeli penghapus yang relatif kecil ya. Membayar parkir, itu juga yang membayar adalah dana kas kecil ya. Di sini ada alurnya. Di sini kasir kas kecil dana tetap. Ini adalah pemegang kas kecil hanya menyimpan bukti pengeluaran ya. Di sini bukti-bukti pengeluaran disimpan, lalu pembukuan dari bukti-bukti pengeluaran untuk pengisian kembali dana kas kecil sebesar jumlah pengeluaran sehingga dananya tetap. Jadi dana itu harus tetap. Jadi kalau misalnya nih segitu ya segitu. Jadi misalnya kita pembentukan awalnya itu 1 juta, ternyata di bulan Januari pengeluarannya itu adalah 400. Nah, maka untuk kas kecil di bulan Februari kita mengajukannya 400 juga. Jadi sehingga di bulan Februari dana kas kecil kita itu 1 juta juga. Jadi tidak lebih dan tidak kurang ya. Bendahara kas menyiapkan sejumlah uang. Dokumen pemakaian dana kas kecil. Dokumen pemakaian dana kas kecil yang digunakan adalah sebagai berikut. Bukti pengeluaran kas yang dibuat bagian utang. Surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil sebagai dokumen pendukung dibuat oleh pemegang dana kas kecil. Bukti pengeluaran kas kecil sebagai dokumen pendukung dibuat oleh bagian pemakaian dana kas kecil. Ya. Selanjutnya yaitu ini adalah contoh surat permintaan pengeluaran dana kas kecil ya yang dibuat oleh bagian umum. Nah, ini adalah pengeluaran yang relatif kecil, permintaan pengeluaran kas kecil ya. Jadi, ini dibuat ketika kita mau mengajukan permintaan pengeluaran dana kas kecil. Nah, kita mengajukannya itu 2.700.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Keterangannya untuk membeli perlengkapan kantornya itu apa saja. Nah, ini kita yang minta, disetujui oleh kepala bagian umum. Ya, harus ada tanda tangannya. Terus yang selanjutnya adalah pengisian kembali kas kecil sistem tetap. Jadi ini kalau tadi kan pembentukan, pemakaian, dan ini selanjutnya adalah pengisian kembali kas kecil sistem dana tetap ya. Pengisian kembali dicatat dengan mendebit rekening yang sesuai untuk masing-masing pengeluaran berdasarkan bukti pengeluaran dengan mengkredit kas ya. Jadi kalau misalnya jurnalnya itu kalau pengisian kembali itu adalah kas kecil pada kas ya. Dengan cara ini saldo rekening kas kecil tidak akan berubah. Bagian yang membuat jurnal adalah bagian akuntansi. Pengisian kembali kas kecil dilakukan apabila sisa dana kas kecil dipandang tidak cukup untuk memenuhi permintaan pemakai dana kas kecil. Formulir dan dokumen yang diperlukan dalam pengisian kembali dana kas kecil terdiri atas formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil, formulir bukti pengeluaran kas dan bukti pengeluaran kas kecil dengan dokumen pendukungnya. Untuk mengetahui sisa uang yang ada dalam dana kas kecil, kasir kas kecil bisa membuat catatan kas kecil. Catatan kas kecil bukan buku jurnal, tetapi merupakan catatan intern untuk kasir kas kecil. Dalam metode dana tetap, pemakaian kas kecil oleh kasir kas kecil tidak dicatat dalam jurnal ya, pemakaiannya itu jadi tidak dicatat dalam jurnal ya. Buku kas kecil hanya merupakan catatan intern kas kecil
kasir kas kecil dan tidak dapat dijadikan dasar pencatatan dalam buku besar. Apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit, dan juga pada akhir periode, kasir kas kecil akan minta pengisian kembali kas kecilnya sebesar jumlah yang sudah dibayarkan dari kas kecil ya. Pada waktu pengisian kembali dana kas kecil, pencatatan ayat jurnal dilakukan untuk transaksi pembayaran yang disertai bukti pembayaran. Jadi di sini tuh sesuai dengan bukti transaksi pembayaran, maka itu bukti transaksi pembayaran itu sangat dijaga atau disimpan sekali, karena jika tidak ada itu tidak akan diisi saldo dana kas kecilnya ya. Unit organisasi yang terlibat dalam prosedur penggantian kas kecil, yaitu ada pemegang kas kecil mengisi formulir ya. Terus ada bagian utang ya, kalian bisa baca sendiri tugasnya ya, itu di buku kalian. Itu pokoknya semua dari halaman 130 sampai halaman ke 138 ya. Ini bagian-bagiannya bisa dibaca. Terus lanjut ke ada bagian kasir, ada bagian jurnal dan laporan. Jurnal dan laporan itu wajib ya. Nah, ini adalah selanjutnya adalah dokumen yang dibutuhkan untuk mutasi dana kas kecil ya. Dokumen mutasi dana kas kecil adalah transaksi pembentukan dana kas kecil. Dokumen yang dibutuhkan adalah bukti kas keluar yang dibuat oleh bagian utang, itu rangkap 3, berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas. Nah, surat keputusan kepala bagian keuangan sebagai dokumen pendukung transaksi pemakaian dana kas kecil yang dibuat oleh bagian pemakai dana. Dokumen yang dibutuhkan adalah bukti pengeluaran kas kecil yang dibuat oleh bagian pemakai dana, bukti pemakaian kas kecil atau kwitansi atau nota kontan, permintaan pengeluaran dana kas kecil yang dibuat oleh bagian pemakai dana, lalu pengisian kembali dana kas kecil yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil. Dokumen yang dibutuhkan adalah bukti kas keluar yang dibuat oleh bagian utang, permintaan kembali kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil. Nah, oke, itu aja materi dari Miss Ernest pada hari ini. Nah, untuk hari ini hanya teori saja dulu. Untuk transaksinya nanti akan di minggu yang akan datang, dan tugas untuk minggu ini pun belum ada. Jadi ini hanya pengetahuan umum aja untuk kalian. Selama ini kita belajar hanya praktek-praktek saja, tidak pernah belajar teori, dan kali ini kita akan belajar teorinya ya, belajar teorinya saja ya. Jadi untuk ini materi tidak akan Miss panjang lebarkan, materi hanya sampai situ saja ya. Miss Eres berharap kalian tetap menyimak materi yang Miss buat, materi yang Miss sediakan untuk kamu, sehingga kalau misalnya kamu bisa terjun ke dunia kerja atau dunia prakerin, kalian tidak kebingungan lagi untuk untuk menerapkan teori-teori tersebut. Otomatis kalian harus belajar dengan rajin. Kalian sudah mau naik kelas 12. Kelas 12 dimana itu adalah kelas tingkat akhir yang sudah bisa menguasai berbagai macam transaksi akuntansi ya. Hanya itu aja dari Miss Eres. Miss Eres berharap kalian bisa memahami setiap materi yang Miss berikan. Tetap semangat dalam belajar meskipun kita dalam keadaan daring. Miss Eres sangat mengucapkan terima kasih bagi anak-anak yang masih menyimak. Kiranya Tuhan selalu melindungi kita, tetap jaga kesehatan, dan tetap gunakan masker jika kamu keluar rumah. Jika tidak terlalu penting untuk keluar rumah, jangan keluar rumah ya. Nah, jangan lupa membawa hand sanitizer kemanapun kamu berada ya, karena dimana virus masih terus menghantui kita, dan tetap berdoa agar COVID ini bisa hilang dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka ya. Hanya itu aja dari Miss Eres. Miss Eres sekali lagi ucapkan terima kasih.